Halo Tribuners, dengan aku Molly. Dan aku Joy. Nah, kita dapat kesempatan luar biasa nih ya, Joy. Jadi saat ini kita sudah bersama CEO Tribun Network, ada Pak Dahlan Dain nih. Halo Bapak. Halo. Halo Tribuners. Jadi Tribuners ini suatu kehormatan luar biasa. Benar ya, sekali. karena beliau berkunjung ke Medan dan kita memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Pak Dahlan secara langsung. Benar, ya. Gimana Molly, deg-degan? Deg-degan sih sebenarnya. Kayak yang kalau salah langsung fatal gitu ya. Ya, kalau benar kan gaji langsung. Oh iya benar juga. Langsung masih iya yang ngomong. Bagus ya gitu ya. Baik Pak, gimana Pak? Udah di Medan berapa? 2 hari ya? Gimana Bapak di Medan? Udah kemana 2 aja? hari. Yang bagus dari Medan itu gini, makanannya itu banyak banget. Oh iya. Jenis masakan. Benar. Karena kantor kita ada di 40 kota, jadi setiap kota saya kunjungi saya mesti cek. Ini makanan, stok makanan apa, jenis makanannya cocok untuk kunjungan 1 hari saja atau 2 hari. Karena ada daerah yang satu hari kita berkunjung, jenis makanannya Udah habis. itu aja ya. Oke. Padahal kan kita harus makan pagi, siang, Sore. malam. Kalau di Kalau Medan? di Medan mungkin 10 hari nggak habis ya. Jadi ini belum selesai Bapak kulineran di Medan ya? Makanan Chinese-nya aja udah. Iya benar. Berbagai macam mie, berbagai jenis ayam, berbagai jenis nasi goreng segala Oh, macam. udah dinikmati ya Pak di Medan? Terus Melayu, Melayu. ya kan? Uh-huh. Padangnya juga. Kemudian Indianya. India juga. Belum yang Western. Western. Nah, jadi Medan menurut saya Keren ya Pak, untuk lah. kulinernya Memang ya. kalau masalah kuliner ini Kuliner Medan. keren. BTW duriannya Bapak udah coba? Nah, durian oke lah, the best. Udah makan kan Pak yang kunjungan Sudah, kali ini? Udah sudah. ya. Tidak, rasanya kita nggak ke Medan kalau nggak Nggak makan, nggak afdol. ngopi, durian. Oh. Nah, itu. Nggak ke Medan hitungannya ya kalau ngalamin itu yang gitu ya. membuat Medan memang indah ya, bagus, Oke. bagus sekali. Pak, Ya. ini kan kita sudah di Tribun Medan sendiri ya. Tribun Network lah khususnya sudah fokus ke namanya digital activity. Ya. Nah, terus kenapa sih Tribun Network itu harus berfokus ke dalam digital activity sendiri? Oke. Itu sebenarnya masih menyederhanakan masalah besar. Nah, masalah besarnya apa? Semua daerah di Indonesia itu punya orang hebat. Benar. Ya, talented people, ya. Di bisnisnya, seni budaya, senimannya, seniman kita zaman dulu itu kan banyak dari daerah, ya. Kalau lihat karya-karya Balai Pustaka itu kan banyak dari daerah, oke. Bisnismen kan daerah. Kalau kalian ke Jakarta, politisi itu kan politisi sebenarnya dari daerah. Anggota DPR itu kan daerah. Presiden daerah. Bahkan gubernur Jakarta dari daerah. Jadi sebenarnya talented people itu ada di daerah, kan gitu. Ya. Persoalannya adalah lebih ke potensi daerah ini punya akses nggak ke panggung nasional. Itu sebenarnya menurut saya itu krusial ya. Gimana misalnya dosen-dosen yang hebat di Universitas Sumatera Utara punya akses yang sama dengan dosen yang ada di Jogja atau di Jakarta untuk dilihat, untuk berkompetisi di ekosistemnya gitu ya. Kalau mereka punya akses, rasanya seluruh kampus di Indonesia bisa punya akses. Sehingga kita nggak melihat ini ahli ini, tapi hanya karena dia ada di Jakarta lalu dia menjadi penguasa gitu. Padahal saya percaya tidak. Belum tentu Masing-masing mereka, daerah pasti punya talent masing-masing ya Pak. Kalau mau ngambil misalnya ini contoh ya, kopi Sidi Kalang paling enak kan mestinya di sini. Iya benar. Mestinya kopi Sidi Kalang yang enak itu nggak di Jakarta. Benar. Betul kan? Iya. Itu dia. Duren, ya Duren Uco misalnya. Ya kan mestinya ibu kota Duren itu kan mestinya di sini nggak di Jakarta gitu loh. Ya benar ya. Atau ada kafe di sini ya. Pada hari tertentu kita minum kopi sambil dengerin lagu Batak. Oke. Coba bikin kafe dengan setting seperti itu, lalu pergi cari di Jakarta atau di Bandung, nggak nemu. Iya. So the best di sini gitu. Benar. Kenapa kemudian kafe itu hanya the best di Jakarta, merek barat lebih kayak hebat banget gitu? Itu lebih karena mereka punya akses pada informasi. So pekerjaan Tribun adalah menemukan talented people, berikan support ya, kasih akses ya untuk bisa dilihat secara nasional. Nah, kita melakukan itu dengan berbagai platform yang kita punya. Kita punya koran, tapi kita tahu koran punya keterbatasan dari sisi distribusi. Terima kasih kepada website.
yang bisa website. memberi sisi distribusi ke manapun Lebih ya, luas. ya dengan Lebih luas bermodalkan mencakup device masyarakat. sama internet connection gitu ya. Tapi kadang-kadang juga kita punya akses ke sosial media ya lebih bagus ya. Video kita kuat di sosial media kita bagus ya. Tapi ada medium yang menurut saya kita bisa menggali gagasan itu lebih dalam ya. Bagaimana caranya? Lewat ngobrol seperti ini. Kayak kita ini ya. Jadi kita bisa menggali, menyelami kedalaman daripada satu persoalan. Dan itu berarti kalau narasumber daripada apa yang kita sebut digital activities itu adalah talented people, maka sebenarnya kita memberi akses kepada talented people untuk bisa dilihat nasional atau bahkan internasional. Itu overall idenya gitu. Nah, itu bicara tentang orang. Benar. Kan mestinya pendekatannya bisa ke organisasi. Benar. Ya kan? Bisa ke organisasi. Ya, contoh di Lombok itu ada namanya organisasi Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan. Yes. Kantor pusatnya di mana? Di Lombok, bukan di Jakarta. Atau di Surabaya, Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ya itu kan sebenarnya yang paling besarnya ada di Jawa Timur, bukan di Jakarta. Di daerah Di ya. daerah dia justru besarnya itu ya dia justru ada di daerah. Kita lihat ini Hari Pers Nasional. Benar. Kalau kita lihat buku yang diterbitkan oleh panitia, bahkan di Medan ini sudah ada koran yang didirikan ketika Indonesia belum merdeka. Wow. Jadi jangan-jangan ibu kota wartawan zaman itu jangan-jangan ada di Medan. Iya. Bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta, kebetulan aja Jakarta bisa, dia sekarang bisa. Jadi ibu kota. Tapi pabrik wartawannya justru ada di sini. di gitu ya. Medan. Kan itu yang saya mau bilang. Bagaimana sekarang Tribun mencoba satu menemukan orang-orang hebat ini, organisasi-organisasi hebat ini, produk-produk hebat ini. Satu tantangan. Tantangan kedua adalah bagaimana memberi panggung untuk menjadi seluruh Indonesia. That's okay? Nah, saya traveling lah di mana-mana, ya. Dan saya menemukan bagaimana ikatan-ikatan itu terjadi karena asal daerah. Ini kan terlihat kayak kita melihat primordialisme atau lihat suku, ya. Tapi sebenarnya foundation daripada Indonesia nggak bisa dibantah ya itu gitu. Ya. Coba kita dari Medan ke Jakarta, kita terbang 2 jam. Oke. Lalu Jakarta pergi ke Sorong. Ya, Sorong itu Kepala Burung, Irian Jaya. Itu kalian butuh waktu sekitar 5 jam. Jadi itu sudah 7 jam. 7 jam. Dari Sorong terbang ke Jayapura, kalian butuh lagi sekitar 2 jam. Itu berarti 9 jam. Yang saya mau sampaikan adalah kita butuh waktu terbang kayak 7 jam dari Medan. Tapi sebenarnya ketika kita nyampe di Papua, itu orang Bataknya banyak banget. Sampai ke sana ya, Iya. Dan merantau. artinya ketika kita ketemu orang Batak di sana, kan kita ketemu lagi farmnya, Iya. kita ketemu lagi tradisinya, kita ketemu lagi gerejanya, kita ketemu lagi makanannya. Terus apa yang berbeda? Nggak ada yang berbeda. Dia kebetulan satu setting sosial ada di Papua, kemudian satu setting sosial ada di sini. Tapi culture, karakter, ya sama, nggak ada bedanya. Mereka pintar nyanyi juga, mereka ke gereja juga seperti di sini. Tidak ada perbedaan sama sekali. Ya, nggak ada beda misalnya ketemukan orang Batak di sini dengan orang Batak di Bandung, di mana Bandung juga sangat banyak mereka di situ ya, atau teman-teman kita dari Batak atau di Jakarta. Jadi culture itu sebenarnya yang mengikat kita sebagai Indonesia gitu loh. Iya. Ya, nah itu sekali lagi pekerjaan kita adalah menemukan potensi lokal, apakah talented people, organisasi yang berkontribusi, produk yang bagus untuk diamplifikasikan ke seluruh Indonesia, dan saya berharap digital activities itu adalah salah satu mediumnya, toolsnya, alatnya. Yes, oke. Ya, clear Jadi ya. untuk itulah Bapak makanya adanya Digital Activity di Tribun Network ya. Dan kalian bisa bayangkan kalau kita punya 40 kantor, maka itu akan ada kegiatan serupa serentak di 40 kota. Dan di sini tentang Batak, tentang Melayu, tentang Puja Kusuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera ya. Tapi kalau kalian pergi ke Flores, ya itu tentang Flores.
Tapi kalau kalian pergi ke Ternate, itu tentang Ternate. Ada kulturnya Jadi masing-masing semua, ya? seluruh kekayaan lokal itu kita cari, kita temukan, dan kita sebarluaskan ke seluruh Indonesia. Itu idenya. Ya, oke. Tapi kerennya jadinya berbeda ya, Jo. Jadi setiap daerah bakal punya ikonik masing-masing nih untuk digital activity-nya. Karena Indonesia itu dia beragam, ya, maka saya tidak membayangkan Indonesia yang seragam. Keren, Ya. luar Indonesia biasa. Indonesia itu justru dia jadi Indonesia ya, karena dia beragam. Sumatera Utara ini dia jadi Sumatera Utara karena ada Padangnya, ada Melayunya, ada Bataknya. Batak pun ada yang Karo, ada yang ujung sana gitu. Itulah Sumatera Utara. Jadi menurut saya seluruh cita-cita menyeragamkan Indonesia itu mengingkari sejarah. Mengingkari proses kita berbangsa dan bernegara. Itu saya rasa ya. Makin banyak digital activities, makin kuat Tribun, makin kuat kesadaran kita bahwa Indonesia itu beragam. Beragam. Ya. Keren Betul. banget Ya. loh padalan lo, luar biasa. Dalam itu ya. Iya, ternyata arti digital activity dari segi Padalan sendiri sangat dalam kan? Iya, betul. Mengambil talented people tadi mau berbagai daerah dikumpulkan, ini menjadi wadah mengumpulkan talented people itu ya Pak. Tapi kan kalau menemukan orang-orang yang beragam ini ada pasti banyak perbedaan ya, jelas ya, namanya juga beragam. Itu bagaimana sih Pak Tribun Network dalam memanajemen? Bagaimana mengelola perbedaan? Ini menarik. Pada satu titik ketika kita berusaha menemukan perbedaan, kita lalu seperti mendorong terjadinya konflik, kan begitu? Iya, benar. Sering sekali seperti Tapi menurut saya melihat orang seragam itu mengingkari hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu kan ngasih ada badan mungkin bisa sama, tapi dia ada otak, dia ada emosi. It's okay. Otak berkembang, ya, emosi berkembang. Stimulusnya bisa lingkungannya, pegunungan atau laut, bisa peer groupnya, teman dia bergaul, ya, experience, semua itu membentuk orang menjadi satu manusia. Itu Tuhan kan ciptakan kita dengan cara itu. Jadi mengharapkan satu orang sama dengan orang lain itu mengingkari hakikat kita sebagai makhluk Tuhan, itu mustahil. Jadi kita harus menerima kenyataan bahwa kita manusia ciptaan Tuhan dan pasti berbeda. Bahkan Tuhan ciptakan surga dan neraka. Itu kan artinya Tuhan bilang bahwa tidak semua orang masuk surga dan tidak semua orang masuk neraka. So, itu clear bagi saya bahwa perbedaan itu spiritual. Jadi membuat orang sama itu mengingkari hakikat ini. Oke. Pada situasi perbedaan, ya, bagaimana supaya dia harmoni? So, ini tidak tentang menghilangkan perbedaan, tapi tentang mengelola perbedaan. That's okay? Nah, disitulah kualitas orang bisa berbeda-beda. Sama kayak gini, suami istri, konflik enggak? pasti ada. Pasti konflik. Dengan hakikat dia tadi, otaknya tumbuh, perasaannya tumbuh, itu aja udah pasti beda. Belum lagi ini cewek, ini cowok, ini udah pasti beda. Udah beda kali sih, udah pasti beda. Belum lagi lihat keluarganya, kan? Belum lagi lihat pendidikannya. So, bahwa suami dan istri berbeda, itu memang harus begitu. Kalau dia sama malah aneh. It's okay? Tapi kenapa ada keluarga yang bisa bertahan selama-lamanya? Harmonis, Kenapa ada ya? yang bisa bentrok? Itu bukan soal perbedaannya, tapi soal mengelola perbedaan. It's okay? Sekarang bagaimana kita melihat Indonesia yang berbeda-beda ini dan kita mengelola perbedaan? Oke, di Tribun ada beberapa prinsip yang itu menjadi core values kita. Satu, agama. Orang lahir tidak dengan agamanya. Iya tak? Benar. Lingkungannya lah yang membuat dia memilih agama A atau memilih agama B. Jadi agama itu pilihan. Orang tidak terlahir sebagai agama apa. Oke. Gimana kita melihat kalau ada orang berbeda agamanya? Kalau menurut saya, yang perlu kau lakukan adalah respect. Benar. Karena agama itu pilihan subjektif. Kalau Molly milih pacarnya si A, itu pilihan objektif atau pilihan subjektif? Itu subjektif. Karena itulah kenapa pilihan itu bisa beda-beda, karena itu subjektivitas, ya. Oke.
Kalau sampean sudah melakukan pilihan subjektif, apa yang saya harus lakukan? Yang saya harus lakukan adalah respect. Respect ya, dengan pilihan Sama dia ya, orang Pak. milih pacar, milih suami, milih istri, itu subjektivitas, pilihan subjektif. Dan yang harus kita lakukan terhadap pilihan subjektif adalah respect. So, kalau orang sudah memilih agama, yang perlu kau lakukan adalah hormat. Oke. Clear? Clear. Ya, clear. Oke. Yang kedua, suku. Suku. Ini kamu nggak boleh milih. Ini memang udah Ya, dari kau lahir ya, Pak. Kau terlahir sebagai Batak, kau terlahir sebagai Iya, Melayu, benar kau sih. terlahir sebagai Jawa, kau terlahir sebagai Yahudi, sebagai Arab, sebagai Amerika. Kamu nggak akan, Tuhan nggak kasih kamu pilihan di area ini. Bisa request ya. Ya, nggak bisa request. Ya dah. So, kalau kau terlahir sebagai Batak, kau terlahir sebagai Aceh misalnya, apa yang perlu kau lakukan? Respect. Respect tetap sama. Karena kita nggak punya pilihan di situ, ya. Jadi respect itu adalah pondasi untuk mengelola perbedaan. Itulah perbedaannya, Ya. tidak ada perbedaan Ya, ya, Pak. karena itu di Tribun, di Flores kita jadi Katolik, di Kupang itu masih Nusa Tenggara kita jadi Protestan, di Hindu kita jadi Bali, ya di Bali kita jadi Hindu, ya di sini ya bisa kita Muslim, bisa kita Katolik, bisa kita Protestan, nggak ada masalah. Masalah muncul kalau kita tidak respect. So, yang memelihara keharmonisan kita ada respect each other. Nah, itu penting. Gini, luar biasa ya. Aku dapat banyak ilmu nih dari Pak Dahlan nih. Iya, Merasa iya. bisa langsung Ya ini merangkul kayak semua dialog ya. spiritual, bukan Dialog tentang Tribun. spiritual, ya. Tapi sebenarnya kan Iya, iya. mencakup juga Iya, itu ya kan, iya. Joy. Oke, Pak, mau nanya nih untuk Ya. terakhir nih mungkin ya, Pak. Seperti apa sih Tribun Network sendiri mensupport ini untuk digital activity yang ada di masing-masing daerahnya, Pak? Wow. Digital activity itu ide besar. Tadi itu idenya. Tapi memang ini butuh juga resources yang besar. Resources itu bisa alat, bisa orang. Benar. Saya kasih contoh. Digital activity lu butuh studio. Benar. benar. Nih, Is it okay? ya. Ya, dan ada standar minimal berapa kali berapa ini harus kedap suara. Kamera nggak mungkin satu karena harus dari berbagai angle. Ini ada kamera satu, ada kamera di backstreet. Taruhlah misalnya satu studio dengan seluruh perangkatnya 300 juta. Ya. Kita 40. Jadi Itu satu daerah ya, Pak? 300 juta kali 40 berapa? Mari kita hitung. Kalau 10 400 juta. Ya toh? 1,2 triliun. Iya, 1,2 M. Itu biayanya. Jadi mewujudkan ide tadi itu ada biayanya 1,2 M. Bukan hal gampang ya. Hitung orangnya. Kan nggak bisa satu orang nih di sini. Iya, masa dia kameramen dia yang bawa acara ya, nggak Pak? bisa. Jadi ada biaya, ada resources yang kita alokasikan untuk mewujudkan visi tentang bagaimana menggali kekayaan Indonesia dari berbagai daerah dan mempromosikannya ke seluruh Indonesia. Itu ada biayanya. Tapi dengan sadar kita lakukan itu karena itu yang membuat kita merasa saya pribadi merasa wow, kita melakukan sesuatu yang baik. Hebat ya. Ya. Jadi kita capek, kita tahu letih, ya enggak kerasa karena kita tahu kita melakukan sesuatu yang hebat. Saya percaya sekali, ya. Manusia itu akan mencapai level kebahagiaannya tidak tentang sukses saja, Melainkan tapi juga harus mulia. Ah, sini saya jelasin. Mulia. sukses dan mulia bagaimana tuh, Pak? Sukses diukur dari berapa banyak duit yang kau kumpulkan. Yang berhasil It's didapat okay. ya. Oke. Ya, jadi sukses diukur dari berapa banyak uang yang kau kumpulkan. Dibikinlah daftar orang terkaya di dunia. Ya, Itu oke. sebetulnya cara gampang untuk ngukur siapa Ya. orang paling sukses di dunia. It's okay. Tapi ini tidak menjelaskan ada orang-orang yang tidak punya uang sebanyak itu, ya. Tapi tidak bahagia. Tetapi tetap bahagia. Siapa mereka itu? Gimana cara kau ukur pastor, Oke. ustaz? Oke. Nggak bisa. Guru, Benar. dosen, wartawan bahkan. Betul. Apa yang menggerakkan mereka untuk melakukan pekerjaan itu? Dua. Berguna untuk manusia dan berguna untuk lingkungan. Ini dua hal. Ya. Itulah yang menjadi faktor bahagia. Iya, ya? jadi Oke. bahagia itu sukses dan mulia. Sukses
tentang dirimu, tentang berapa banyak yang uang yang kau kumpulkan, tapi kemuliaan tentang berapa banyak yang kau berikan untuk lingkungan dan kemanusiaan dan kemanusiaan. Oh, oke. Ini hadiah Nobel. Jadi kalau kalian perhatikan daftar penerima hadiah Nobel itu daftar untuk orang-orang yang berkontribusi lebih besar kepada luar dirinya. Lingkungannya ya. Okay. Makanya itu tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang lingkungan, dan itu membuat hidup ini menjadi lebih berwarna lagi. Bahwa kita nggak bisa lihat dunia ini hanya dari orang-orang kaya aja. Kita juga harus lihat orang-orang mulia ini. Dan pekerjaan wartawan adalah menemukan orang-orang mulia ini. Karena kalau orang kaya gampang kita temukan. Betul. Kita lihat rumahnya, kita lihat dia naik mobil apa, kita lihat pakaian apa, itu gampang sekali kita temukan. Tapi orang mulia susah ya, Tapi orang mulia susah. Iya, betul. Setuju. Berikan kehormatan kepada yang berhak. Luar biasa. Kelas ya. Lord. Jadi memang di kesempatan walaupun waktunya nggak bisa banyak ya Kak Joy, tapi banyak sekali ilmu yang bisa kita dapetin nih. Sampai-sampai tercengang semua nih orang di belakang kamera ya Pak, dengerin Bapak nih ya. Luar biasa. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah mau ikut ke kita untuk podcast dengan kita. BTW datang lagi ya Pak ke Medan ya, main-main ya sering-sering. Kan Medan kulinernya Itu baru kopi Sidikalang. Kok masih banyak kopi yang lain kan? Masih ya, makanya ke Medan lagi Bapak. Masih banyak PR. Masih banyak PR-nya. Oke, baik. Terima kasih untuk Tribuners sudah menyaksikan. Kalau gitu aku Molly dan aku Joy dan juga Bapak Dahlan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye. Sampai jumpa. keren.